Aksi demo gabungan para mahasiswa Nusa Tenggara Timur suarakan keadilan bagi aktivis lingkungan. Wakil Bupati Belu Vicente Hornay Gonçalves tinjau langsung lokasi longsor di Kecamatan Nanay Dua Besi untuk pastikan penanganan. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Makalena ultimatum kepala sekolah stop pungli. Halo pemirsa, saatnya Anda menyaksikan Berita Belu, program berita yang terjadi di Nusa Tenggara Timur selama sepekan. Bersama saya Anina akan menemani Anda setengah jam ke depan. Aliansi Pemuda Mahasiswa Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang gelar aksi demo menuntut keadilan atas kasus yang menimpa Erasmus Franz Mandato, seorang aktivis lingkungan karena memuat kampanye di media sosial. Aksi demonstrasi di Kota Kupang diikuti puluhan hingga ratusan mahasiswa dan pemuda yang menuntut keadilan atas kasus Erasmus Franz Mandato. Massa menilai penanganan kasus tersebut perlu dilakukan secara transparan terkait aktivitas kampanye isu lingkungan di media sosial. Situasi sempat memanas saat terjadi aksi bakar ban dan desakan bertemu pihak Kejati NTT, namun berhasil dikendalikan aparat kepolisian. Sebanyak 15 perwakilan massa kemudian diterima pihak Kejati untuk menyampaikan aspirasi yang dijanjikan akan ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum. Salah satu peserta demo menegaskan Kejari Rotendao dan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kebenaran postingan Erasmus di media sosial. Menunjukkan fakta-fakta, saksi-saksi fakta dan bukti-bukti dan saksi-saksi ahli, tidak ada yang membuktikan bahwa Bapak Erasmus Franz Mandato itu memposting dalam tanda kutip akun Facebooknya itu hoax, dan juga tidak terbukti kerusuhan juga. Menanggapi hal tersebut, Kejati NTT menjawab kegelisahan para pendemo dan menjamin aspirasi menuntut keadilan aktivis lingkungan akan disampaikan kepada pimpinan dan ditindaklanjuti. Jadi jangan khawatir, semua aspirasi yang adik-adik sampaikan pada sore hari ini pasti akan sampai ke pimpinan. Ini adik-adik sedang memperjuangkan seorang aktivis lingkungan yang bernama Pak Erasmus Mandato. Aksi ini diharapkan menjadi pengingat bagi semua pihak akan pentingnya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan agar tidak menimbulkan keraguan di tengah masyarakat. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Arus balik libur Lebaran mulai terlihat di Pelabuhan Tenau Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ratusan penumpang dari berbagai daerah tiba di Kota Kupang menggunakan kapal pelni siang tadi. Meski perjalanan sempat mengalami keterlambatan jadwal, para penumpang tetap antusias untuk kembali ke rutinitas mereka. Kapal motor pelni Tidar yang diberangkatkan dari Surabaya bersandar di Pelabuhan Tenau, Kota Kupang siang tadi. Kedatangan kapal ini membawa ratusan penumpang pada momen arus balik libur panjang Lebaran. Satu persatu penumpang turun melewati tangga kapal dengan membawa berbagai macam barang bawaan mulai dari kardus, tas besar hingga koper. Mereka adalah warga yang kembali ke Kota Kupang setelah menghabiskan waktu libur Lebaran di kampung halaman. Meski perjalanan laut cukup panjang, kepadatan terlihat jelas di pintu keluar pelabuhan. Sejumlah penumpang mengaku arus balik tahun ini cukup ramai.
Selain itu, mereka juga memaklumi adanya keterlambatan jadwal kedatangan kapal akibat padatnya lalu lintas laut selama musim lebaran. Mudik kali ini sih lumayan rame ya. Terus dari mungkin tadi dari berangkatnya juga agak telat, jadi sampai sini juga agak telat. Kedatangan ratusan penumpang ini menjadi penanda kembali berputarnya aktivitas dan roda ekonomi di Kota Kupang pasca libur Lebaran. Diperkirakan kepadatan arus balik di Pelabuhan Tennau masih akan terus berlangsung hingga beberapa hari ke depan. Dari Kupang, Tim Liputan Timur TV melaporkan. Pasukan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonanmer 12 Kostrad membangun rumah layak huni bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Pasukan Satgas Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste Sektor Timur Yonarmet 12 Kostrad membangun rumah layak huni bagi warga yang mengalami kehilangan tempat tinggal akibat musibah kebakaran di Kelurahan Fatu Benau, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu. Pembangunan ini menyasar pada rumah milik Segelinda Lika bersama keluarganya yang menjadi korban kebakaran hebat pada Rabu malam 11 Maret 2026 lalu. Kebakaran tersebut menghabiskan rumah beserta seluruh isinya termasuk 2 unit kendaraan bermotor. Mengetahui kejadian tersebut, Komandan Satgas Pamtas Republik Indonesia Republik Demokratik Timor Leste Sektor Timur Yonarmet 12 Kostrad Letnan Kolonel Erlan Wijatmoko langsung menggerakkan para prajurit untuk memulai proses konstruksi rumah layak huni. Menurut keterangan Kapten Sugiyo selaku penanggung jawab pelaksana pembangunan rumah layak huni mengatakan, pembangunan rumah berukuran 6 x 5 meter mulai dibangun pada Selasa 23 Maret dan ditargetkan akan selesai dalam waktu 7 hari. Kami dari Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur, khususnya kami di pos atau di Mako Satgas. Kebetulan kami berada di Mako Satgas, dan untuk Satgas juga mempunyai program-program yaitu RTLH. Makanya kita mengerjakan ini untuk membantu masyarakat di sekitar daerah wilayah perbatasan termasuk di Atambua ini. Makanya kami memberikan bantuan baik kepada masyarakat terkait dengan pembangunan rumah layak huni yaitu RTLH. Kebetulan kami selama Satgas di sini sudah kurang lebih 6 bulan dan kami sudah membangun kurang lebih juga ke-6 kalinya, yang termasuk rumah yang baru kita bangun ini ke-6 kalinya. Kita sudah melaksanakan pembangunan di daerah Loloa, Fatu Benau, termasuk di Atambua ini sendiri, dan daerah dekat Mako kami juga. Jadi selama kita berjalan Satgas selama 6 bulan kita sudah membangun 6 rumah, demikian. Kehadiran Satgas Pamtas Yonarmet 12 Kostrad di tengah kesulitan masyarakat Fatu Benau ini merupakan wujud nyata kemandulangan TNI dengan rakyat. Tak sekadar menjadi kedaulatan negara di garis batas Indonesia Timor Leste, pengabdian ini menjadi bukti komitmen TNI untuk selalu hadir memberikan solusi bagi masyarakat yang tertimpa musibah. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Pasca serangkaian Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, harga kebutuhan pokok di Kota Atambua, Kabupaten Belu, mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Peningkatan paling mencolok tercatat pada komoditas beras, telur ayam ras, dan minyak goreng. Pasca Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, harga segala kebutuhan pokok sembako di pasar tradisional Kota Atambua, Kabupaten Belu melonjak signifikan. Peningkatan paling mencolok tercatat pada komoditas beras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir.
Kondisi ini terlihat dari pantauan di pasar tradisional dan toko-toko di Kota Atambua pada hari ini Rabu 25 Maret 2026. Harga beras yang sebelumnya berkisar antara 13.000 hingga 14.000 per kilogram, kini meningkat menjadi 14.500 hingga 16.500 per kilogram. Sementara itu, harga telur ayam ras yang semula 63.000 hingga 65.000 per tray, kini mencapai 70.000 per tray. Untuk minyak goreng kemasan 1 liter, harga yang biasanya berada di kisaran 15.000 hingga 16.500, saat ini telah naik menjadi 18.000 hingga 20.000. Sedangkan minyak goreng kemasan 5 liter juga mengalami kenaikan 75.000 menjadi 85.000 hingga 90.000 per kemasan. Menurut salah satu pedagang sembako di Pasar Baru Atambua, kenaikan harga disebabkan oleh peningkatan permintaan pra-Hari Raya Idul Fitri hingga pasca Idul Fitri, serta kendala pada distribusi pemasok akibat libur panjang. Pas libur Idul Fitri, semua harga sembako tuh naik drastis. Dari minyak, gula, susu, terigu, telur, kecap, punya garam, beras, lebih tinggi lagi mas. Kalau beras itu biasa sebelumnya berapa? Sebelumnya tuh kita jual tuh paling murah 13,5, 14. Paling naik itu saja. Ya. Sekarang kalau dia paling tinggi tuh paling 15,5. Tapi sekarang nih yang paling tinggi itu 16,5. Ya. Karena beras tidak ada. Untuk beras kalau dari sini tidak ada. Karena kita pesannya dari Kupang. Datang pesan dari sini. Diharapkan pemerintah daerah segera melaksanakan penanganan untuk menstabilkan harga sembako sehingga harga bisa kembali ke tingkat yang sesuai dan terjangkau oleh masyarakat. Dari Belu, Tim Liputan Atambua TV melaporkan. Wakil Bupati Belu, Vicente Hornay Gonçalves, tinjau langsung lokasi longsor di Kecamatan Nanay 2 Besi untuk pastikan penanganan cepat dari pemerintah. Informasinya usai jeda.